Joško Gvardiol dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City musim 2024/25. Manchester City secara resmi mengumumkan bahwa Joško Gvardiol telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City musim 2024/25. Bek asal Kroasia itu tampil luar biasa sepanjang musim, memainkan peran kunci dalam kesuksesan The Citizens di berbagai kompetisi domestik maupun Eropa. Gvardiol mengalahkan nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne dalam pemungutan suara yang melibatkan supporter dan staf klub. Performanya yang solid, disiplin dalam bertahan, serta kontribusinya dalam membangun serangan dari lini belakang membuatnya menjadi favorit para fans. Penghargaan ini menjadikan Gvardiol sebagai pemain Kroasia pertama yang meraih predikat tersebut sejak penghargaan tahunan ini mulai diberikan oleh klub. Ia bergabung dengan daftar elit pemain yang pernah memenangi penghargaan bergengsi ini. Gabung Man City, Tijani Reijnders bicara kultur Indonesia. Pemain anyar Manchester City, Tijani Reijnders, mengungkapkan soal kultur Indonesia yang jadi pegangan dalam hidupnya. Reijnders mengaku selalu diingatkan bahwa keluarga adalah hal yang utama. Selain itu, kedua orang tuanya mengajarkan untuk selalu bersikap rendah hati sejak masih kanak-kanak. Pertama-tama, keluarga adalah yang terpenting dalam kultur Indonesia, itu juga yang diajarkan ibu kepada kami. Bahkan hal ini diajarkan oleh kakek dari pihak ibu. Jadi, itu yang terpenting. Juga untuk bersikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain yang mungkin berada di bawah Anda. Hal-hal tersebut yang diajarkan kepada kami sejak kecil. Tijani merupakan kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Keduanya memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Pemain bernama lengkap Tijani Martinus Jan Reijnders Lekatompesi itu merupakan putra dari mantan pesepak bola asal Belanda, Martin Reijnders. Tijani Reijnders direkrut Man City dari AC Milan dengan nilai transfer 55 juta euro. Penggawa timnas Belanda itu diikat kontrak selama 5 tahun hingga 2030. Pembelian Tijani Reijnders sendiri merupakan bagian dari upaya Man City membangun ulang kekuatan tim. Di musim lalu, Man City mengakhiri musim tanpa gelar bergengsi. Kedatangan Ryan Cherky bawa angin segar ke Manchester City. Penggemar Manchester City dan jurnalis Jack Gaugan berbicara kepada BBC Radio Manchester tentang sosok penyerang baru Ryan Cherky. Gaugan menyebut sang pemain sebagai salah satu yang paling menarik dari seluruh perekrutan terbaru Man City dalam beberapa tahun terakhir. Kehadirannya tidak hanya dianggap sebagai rekrutan biasa, tetapi sebagai sinyal bahwa City sedang mempercepat proses generasi tim. Dia pemain yang sangat menarik menurutku. Tidak banyak pemain di Eropa, juga tidak banyak pemain yang direkrut selama beberapa tahun terakhir, yang memiliki basis penggemar penuh yang berkata, "Saya tidak sabar untuk melihatnya bermain." Dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia bermain tanpa persiapan dengan cara yang tidak Anda lihat di Premier League lagi. Itulah yang membuatnya menjadi perekrutan yang menonjol dan kami tampaknya mendapatkannya dengan harga yang relatif murah. Pembangunan kembali berjalan lebih cepat dari yang saya kira. Manchester City mode boros, sudah habiskan 6,42 triliun rupiah untuk belanja 9 pemain. Manchester City tampaknya tengah memasuki babak baru dalam strategi transfer mereka. Setelah sempat menahan diri pada awal musim 2024/2025, The Citizens kini tampil agresif dalam 2 bursa transfer terakhir dengan pengeluaran dalam jumlah besar. Sejak jendela transfer Januari tahun 2025, City telah menggelontorkan lebih dari 346 juta euro untuk merekrut 9 pemain anyar. Perubahan ini menjadi sinyal jelas bahwa City mengubah pendekatan mereka dalam membangun kekuatan skuad.
Jika sebelumnya klub hanya menambah satu atau dua pemain kunci, kini mereka tampak tak ragu bersaing di pasar dengan manuver agresif demi menjaga eksistensi di Premier League dan kompetisi Eropa. Pada awal musim 2024-2025, City hanya mendatangkan Savinho dengan mahar 25 juta euro dan Ilkay Gundogan secara gratis. Kini, pendekatan tersebut berubah. Mereka merekrut nama-nama dengan banderol mahal, termasuk Tijani Reijnders dan Ryan Ait-Nouri. Langkah belanja besar-besaran dimulai pada bursa transfer musim dingin 2025. Manchester City mencuri perhatian dengan mendatangkan 5 pemain. Kelima pemain ini menunjukkan adanya kombinasi antara pemain berpengalaman seperti Marmoush dan Gonzalez, serta bakat muda jangka panjang seperti Husanov dan Reis. Sementara Jumabah dalam masa peminjam, transfer Marmoush menjadi sorotan tersendiri, karena ia diproyeksikan sebagai pengganti Julian Alvarez yang hengkang ke Atletico Madrid pada awal musim. Marmoush kini menjadi opsi anyar di lini serang City. Memasuki bursa transfer musim panas 2025, yang juga menjadi awal musim 2025-2026, Manchester City belum menunjukkan tanda-tanda untuk memperlambat belanja mereka. Melalui pembelian ini, terlihat bahwa City ingin memperkuat kedalaman skuad di berbagai posisi. Kehadiran Ait-Nouri dan Reijnders memberikan alternatif di sektor belakang dan tengah, sementara Cherki berpotensi menjadi aset kreatif dalam jangka panjang. Sementara Marcus Bettinelli menggantikan peran Scott Carson sebagai kiper ketiga. Belanja besar Manchester City diperkirakan belum berakhir. Bursa transfer musim panas 2025-2026 masih panjang, dan bukan tidak mungkin akan ada rekrutan besar lainnya yang mendarat di Etihad. Ini alasan Kevin De Bruyne pilih gabung Napoli. Kevin De Bruyne resmi bergabung ke klub Italia, Napoli. Ada alasan mengapa ex-bintang Manchester City ini memilih pindah ke Serie A. Napoli mengumumkan transfer De Bruyne pada Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 malam WIB. Partenope mendatangkan gelandang berusia 33 tahun itu secara cuma-cuma. De Bruyne kabarnya menekan kontrak berdurasi 2 tahun di Napoli, plus opsi perpanjangan setahun. Dia mendapat gaji 6 juta euro per musim di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli jadi klub Italia pertama yang dibela De Bruyne. Pemain jebolan klub Belgia, Genk, itu sebelumnya menjalani 10 tahun penuh kesuksesan bersama Manchester City. De Bruyne jadi bagian internal skuad Manchester City sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2025. Dia tampil sebanyak 421 laga dengan seragam The Citizens, serta mencatatkan 108 gol dan 177 assist. 16 trofi bergengsi berhasil diraih De Bruyne selama membela Manchester City. Mulai dari 6 gelar Liga Inggris hingga 1 titel Liga Champions. De Bruyne sempat diincar beberapa klub MLS serta Saudi Pro League sebelum hengkang dari Etihad Stadium. Pemain asal Belgia ini pada akhirnya memutuskan menerima tawaran Napoli. Ayah De Bruyne, Herwig, mengungkapkan alasan putranya memilih gabung Napoli. Kevin disebutnya masih ingin bermain di level tertinggi dan Serie A menawarkan hal tersebut.